support. Sebelum kita mulai pembahasan lanjut, marilah kita untuk memperkenalkan diri dulu. Dengan saya Nurul Zahra, berprofesi sebagai hardware support yang bertanggung jawab untuk menganalisis data, mengembangkan data, memperbaiki perangkat keras maupun perangkat lunak. Fokus pekerjaan ini lebih merancang ke dalam sistem baru atau mengoptimalkan suatu sistem yang ada di perusahaan. Dan saya Suci Ramawati, saya berprofesi sebagai technical support yang bertanggung jawab dalam masalah teknis yang lebih kompleks. Tidak hanya memberikan bantuan teknis, saya juga melakukan pemantauan dan perbaikan server serta pemeliharaan sistem dan jaringan secara menyeluruh. Intinya, saya memastikan bahwa semua sistem dapat berjalan dengan baik serta melakukan perawatan rutin untuk menjaga kestabilan dan performa sistem perusahaan. Dan saya Erna Suci Amanda sebagai customer support. Customer support berfokus pada memberikan solusi cepat dan efektif untuk masalah sehari-hari yang dihadapi staf internal perusahaan, seperti perangkat keras yang tidak berfungsi, masalah jaringan, atau perangkat lunak yang tidak berjalan dengan baik. Fokus utama mereka adalah memberikan solusi cepat dan efektif untuk menangani isu teknis dan muncul secara rutin, serta memastikan bahwa perangkat lunak selalu diperbarui dan berjalan dengan baik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu IT support? Nah, IT support adalah singkatan dari Information Technology Support. IT support adalah seseorang yang memiliki keterampilan dalam bidang Information Technology atau bisa kita sebut dengan IT. Nah, secara tidak langsung IT support bertugas untuk memperbaiki masalah teknis pada contohnya yaitu hardware, software, jaringan atau bisa kita sebut dengan network maupun sistem komputer. Nah, secara keseluruhan pekerjaan IT support bertujuan untuk memberikan solusi dan bantuan kepada infrastruktur IT agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Seiring berkembangnya teknologi, hampir semua aspek kehidupan modern, terutama di dunia kerja, bergantung pada sistem komputer, internet, dan perangkat digital. Disinilah peran IT support menjadi sangat vital. Mereka bekerja di balik layar untuk mendeteksi, memperbaiki, dan mencegah gangguan teknis yang bisa menghambat operasional suatu perusahaan. Nah, sekarang udah tahu kan apa sih itu IT support? Sekarang mari kita lanjut ke tugas pokok dari seorang IT support. Di antaranya yaitu memastikan semua komputer perusahaan normal. Salah satu tugas utama IT support adalah memastikan agar semua komputer di perusahaan berfungsi dengan normal. Mereka harus melakukan instalasi sistem operasi, mengonfigurasi hardware, serta memastikan bahwa semua driver dan software yang diperlukan sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya yaitu memastikan semua komputer terhubung ke jaringan. IT support bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua komputer di kantor terhubung ke sistem jaringan dengan baik. Mereka mengatur dan memantau perangkat jaringan seperti switch, router, dan perangkat lain yang membentuk infrastruktur IT perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan konektivitas jaringan tetap stabil sehingga pengguna dapat bekerja tanpa gangguan. Nah, selanjutnya yaitu memastikan seluruh aplikasi berjalan lancar. Selain menjaga perangkat keras dan jaringan, IT support juga harus memastikan seluruh aplikasi yang digunakan oleh karyawan berjalan dengan lancar. Mereka mengatasi masalah perangkat lunak, memperbarui aplikasi, dan memastikan semua lisensi perangkat lunak tetap valid dan aman untuk dijalankan. Lalu, mengecek dan memperbarui sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi adalah fondasi dari setiap komputer. IT support bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem operasi yang digunakan selalu diperbarui dengan versi terbaru dan memiliki keamanan yang diperlukan. Kemudian, memahami prinsip kerja switch router dan sebagainya.
Dalam menjaga stabilitas jaringan, IT support harus memahami prinsip kerja perangkat jaringan seperti switch dan router. Mereka dapat mengidentifikasi masalah dan melakukan tindakan perbaikan dengan cepat apabila sudah memahami prinsip kerja perangkat jaringan, sehingga memberikan kenyamanan bagi para karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu melakukan pengaturan pada komputer dan browser. IT support membantu dalam mengatur preferensi dan pengaturan di komputer dan browser karyawan, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tugas ini juga berguna untuk memastikan agar karyawan tidak menggunakan fasilitas komputer perusahaan untuk hal-hal kurang penting di luar pekerjaan. Nah, kemudian yaitu melakukan backup dan restore data. Mengamankan data perusahaan adalah prioritas utama bagi IT support. IT support melakukan proses backup secara berkala untuk memastikan data penting terlindungi dan siap dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Nah, kemudian tools serta menjaga keamanan sistem. Keamanan jaringan dan sistem adalah hal yang sangat penting. IT support harus mengawasi potensi ancaman keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi sistem dari serangan dan malware. Selanjutnya di sini yaitu mengecek dan memperbaiki komputer ketika rusak. Ketika ada komputer atau perangkat keras lain yang mengalami kerusakan, IT support siap memberikan bantuan cepat untuk memperbaiki masalah dan mengurangi downtime yang tidak diinginkan. Proses kerja dan bisnis pun tidak akan terhambat karena IT support selalu siaga untuk mengatasi masalah yang terjadi pada komputer. Nah, jadi di atas tadi adalah penjelasan apa saja tugas pokok dari seorang IT support. Lalu, bagaimana dengan peluang karir IT support? Nah, IT support adalah salah satu karir paling dibutuhkan di era digital ini. Hampir semua perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan startup membutuhkan IT support yang bisa memastikan sistem berjalan dengan lancar. Nah, tugas IT support juga tidak hanya untuk membenarkan jaringan, tapi juga bisa seperti menginstal software, atur jaringan, bantu pengguna, bahkan juga keamanan sistem dasar. Menariknya, karir ini juga bisa jadi langkah awal untuk posisi tinggi, seperti network administrator, sistem engineering, sampai IT manager. Gajinya cukup kompetitif, mulai dari 4-6 juta per bulan, dan dengan pengalaman sertifikat CompTIA dan Cisco, gajinya 2 kali lipat. Jadi, kamu bisa mengulik teknologi dan pengen masuk dunia IT atau IT support untuk awal yang tepat. Kamu juga bisa bekerja dari rumah, di manapun, dan sebagai freelance untuk kalian luar negeri. Ini saatnya teknologi berkembang, profesi ini selalu dibutuhkan. Nah, terus kalian apa aja sih yang harus dibutuhkan ketika ingin menjadi IT support? Berikut adalah kalian yang harus dikuasai oleh IT support, baik yang bersifat non-teknis ataupun teknis. Yang pertama, potensi teknis atau disebut dengan hardware skill, yaitu mendasari dasar-dasar hardware atau software, memahami komponen-komponen khusus seperti CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain. Instalasi sistem operasi seperti Windows atau Linux, lalu perbaikan dan penggantian hardware. Yang kedua yaitu troubleshooting, mendiagnosis dan menyelesaikan masalah perangkat keras dan lunak, lalu menangani error sistem driver satu aplikasi. Yang ketiga yaitu manajemen jaringan dasar, yaitu pengaturan IP address, DNS dan DHCP. Yang ketiga yaitu pengaturan LAN atau Wi-Fi, memecahkan masalah konektivitas. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi non-teknis atau soft skill. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi yang meliputi menjelaskan solusi teknis kepada penggunaan non-teknis dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu komunikatif dan sabar membantu orang lain. Yang kedua itu problem solving dan analisis yang meliputi cepat menganalisis sumber masalah, memberi solusi dan efisien cepat, lalu manajemen waktu dan prioritas. Lalu yang ketiga,
manajemen waktu dan prioritas yang meliputi menangani beberapa permintaan bantuan sekaligus, lalu menentukan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan yang keempat, yaitu sistem profesional dan tanggung jawab, di mana menjaga kerahasiaan data, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan sistem yang ditangani. Yang kelima, yaitu ketekunan dan kesiapan belajar, yaitu dunia teknologi terus berubah, jadi wajib siap belajar hal baru, update dengan terus tren IT dan sistem terbaru. Lalu sertifikat yang dianjurkan yaitu yang pertama dunia AWS, lalu yang kedua Cisco, yang ketiga yaitu Microsoft Sertifikat atau Modern Desktop Administrator, lalu yang terakhir yaitu Google IT Support Certificate. Gaji IT support di Indonesia sangat bervarian, tergantung pada pengalaman dan lokasi atau keahlian. Untuk pengalaman pemula atau freeborn range, gaji awal biasanya sekitaran antara 4 hingga 7 juta. Setelah memiliki pengalaman 3-5 tahun, penghasilan bisa meningkat hingga 8 juta hingga 12 juta per bulan. Pada level senior atau ahli spesialis sistem administrator atau network support, gaji dapat mencapai 15 juta hingga 20 juta, terutama jika memiliki sertifikat profesional. Sementara itu, posisi manajer IT manager biasanya memperoleh 20 juta per bulan, kasus di perusahaan besar atau multi internasional. Lokasi juga mempengaruhi, di mana gaji lebih besar biasanya di kota besar. Seperti di Jakarta, cenderung lebih tinggi kemampuan lebih seperti bahasa Inggris, cloud computing, dan pengalaman freelance. Juga bisa meningkatkan pendapatan, bahkan membuka peluang kerja jarak jauh hingga dengan bayaran dengan mata uang asing. Oke guys, jadi berikut adalah video dari kami tentang materi IT support. Semoga dengan video tadi bisa menambah wawasan kalian untuk masuk ke dunia IT support. Siapa tahu profesi ini akan menjadi karirmu di masa depan. So, jangan pernah mengambil remeh soal IT support ya, karena IT support sangat penting di dunia IT. Goodbye and see you. Oke guys, kami udah take video. Seseorang yang